Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silahkan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Semangat! Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, bahagia, senyum ceria, yes. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, bahagia, senyum ceria, yes. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Lengkap ya hari ini ya? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan itu bermanfaat. Baiklah, doa hari ini dipimpin oleh Ananda Pino. Ayo Ananda Pino, dipersilakan Ananda Pino ke depan. Pimpin temannya berdoa. Tangan diangkat, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih banyak Ananda Pino, silahkan duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alat tulis dan bukunya sudah disiapkan belum? Sudah. Yang belum disiapkan silahkan disiapkan dulu di atas mejanya. Sudah semua? Baiklah, untuk memupuk rasa semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua? Sudah. Bisa berdiri semua dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah, silahkan duduk ke tempatnya lagi.
Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Anung, apa Anung? Ikan cupang. Siapa lagi? Ata, apa Ata? Kucing. Siapa lagi? Nadif, Hikmal? Kelinci. Kucing. Siapa lagi? Siapa punya burung? Oh, Luna punya burung. Burung apa Luna? Burung murai. Nah, kira-kira apa yang sering mereka lakukan? Bergerak. Apa lagi? Makan. Apa lagi? Berjalan. Berlari. Berarti berjalan, berlari. Berarti dia bisa bergerak. Nah, berarti mengapa hewan tersebut bisa bergerak? Hewan peliharaan kalian kenapa bisa bergerak? Karena ada punya kaki tadi kelinci ya, Iqmal. Kalau burung tadi Luna apa Luna? Bersayap. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kalian hari ini, kira-kira materi kita apa ya hari ini yang akan kita pelajari ya? Tentang apa? Kira-kira tentang apa? Tentang gerak. Tentang apa lagi? Tentang organ hewan. Apa lagi? Apa lagi? Nah, tepatnya kalian hari ini adalah belajar mengenai tema 1, yaitu apa? Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1. Tentang apa? Tentang organ hewan. Kemudian pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti mengamati gambar. Setelah kalian mengamati, diharapkan kalian dapat menganalisis alat gerak hewan tersebut. Kemudian tujuan keduanya, setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat mendesain bagian alat gerak dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui membaca teks organ gerak manusia dan hewan, kalian dapat menganalisis apa itu ide pokok dari suatu paragraf. Kemudian yang keempat, terakhir disajikan ide pokok, kalian dapat mengembangkannya menjadi paragraf dengan benar. Kira-kira apa ya manfaatnya ya setelah Ibu sampaikan tujuannya tadi? Ada yang tahu manfaat pelajaran kita hari ini? Nah, salah satunya kita dapat mengetahui apa saja alat gerak hewan. Jadi misalkan ada hewan peliharaan kalian terjadi sesuatu, kalian tahu alat geraknya adalah ini. Kalau dia tidak bisa berjalan, berarti yang mana yang perlu kita obati? Nah, itu salah satunya. Kemudian kalian dapat mengetahui ide pokok. Nah, adapun mekanisme penilaian kita hari ini, nanti kalian Ibu nilai secara kognitif, kemudian afektif dan psikomotoriknya. Kemudian apa saja yang kalian lakukan hari ini? Nah, yang pertama kalian nanti ada mengamati video, mengamati gambar. Kemudian setelah mengamati kalian nanti ada diskusi. Setelah diskusi nanti ada presentasi. Dan terakhir nanti kalian ada menjawab soal post-test. Itu kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Baiklah anak-anak, kita mulai. Silahkan kalian simak terlebih dahulu video yang ada di depan. Kamu pernah melihat seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di halaman? Kamu pernah melihat seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di halaman atau di sisi jalan dan kemudian berpikir apa yang butuh bantuan? Apa yang mungkin kamu lakukan pada situasi ini? Ternyata ada cara untuk menentukan apakah burung itu dalam bahaya dan apa langkah yang harus diambil jika itu terjadi. Seekor burung yang sehat tidak mungkin membiarkan dirinya ditangkap di ruang terbuka. Jika kamu berhasil menangkap seekor burung, artinya burung tersebut sedang sakit atau terluka, kecuali bayi burung. Burung kecil yang jatuh dari sarangnya karena belum mampu terbang dengan baik. Kamu bisa mengenalinya dari bagian yang menonjol di kedua tepi paruhnya dan banyaknya pangkal bulu di ekornya.
Rasanya bagian itu yang terakhir dulu. Kamu bisa meletakkan bayi burung itu di semak terdekat dan mengendalikannya. Tapi burung kecil ini bisa juga terluka. Periksa kondisinya sebelum meninggalkannya di sana. Beberapa spesies burung berpura-pura terluka. Nah, dari video ini apa yang kalian amati tadi? Apa yang kalian amati tadi? Burung yang terluka. Apa lagi? Apa lagi? Burungnya tadi diapain? Ditabrak apa? Mobil. Apa lagi? Apa yang kalian lihat tadi? Apa lagi? Terjatuh. Nah, untuk menjawab video yang telah kalian lihat tadi, kalian ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama ada Naila, kemudian Dewi, Sera, Rafka, Rizkon. Kelompok 2 ada Kansa, Pino, Dani, Tiwi, dan Atta. Kelompok 3 ada Norma, Ilut, Anung, Rizwan, Nabila. Dan kelompok 4 ada Iqmal, Luna, Zahwa, Gina, dan Nadib. Silahkan dibentuk kelompoknya. Sudah? Dah, kalau sudah, Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Kemudian bahan ajarnya bisa kalian akses di Chromebook kalian. Sudah ada Chromebook-nya kan di atas meja? Ada. Sudah? Dah, bahan ajarnya sudah dibuka? Sudah. Nih, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Dah? Semangat ya. Dah, sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Sungguh-sungguh. Fokus. Trulala. Mentos. Dor. Dah. Konsentrasi dimulai. Hu ha. Hu ha. Yes. Dah. Baiklah. Silahkan kalian kerja kelompok, tapi sebelum kerja kelompok Ibu jelaskan dulu cara pengisian LKPD-nya. Sudah ada LKPD-nya? Sudah, bisa sambil dibuka. Nah, caranya yang pertama, kalian nanti di situ berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Kegiatan pertama itu kalian mengamati gambar. Setelah mengamati gambar nanti kalian mendesain. Sudah ada? Sudah dibuka? Nah, nanti kalian mendesain apa saja alat gerak dari hewan yang kalian amati. Kemudian kalian tentukan fungsinya itu untuk apa. Kemudian kegiatan kedua nanti kalian mengamati atau membaca teks organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kalian menganalisis kira-kira yang mana ide pokok dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu kegiatan ketiga kalian mengembangkan. Di situ kan ada kata-kata kan di situ ada kalimat di situ. Nah, di situ nanti kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalian bisa berdiskusi dan mencari informasi melewati Chromebook yang ada di meja kalian masing-masing. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Bisa diskusi, cari materinya di sini.
Tuliskan nama kelompok juga ya. Depan. Ya. Cari materinya di situ. Cari nanti di ini ide pokok di Google-nya, ide pokok. Pakai handphone. Di sini kan ada materinya. Nah, ngeliatin. Itu aja, 2 aja. Diskusi ayo, Bim. Di sini sudah, maaf, sudah dijawab dulu. Fungsi. Udah bisa dibagi ini, Nay. Ini dilepas ini nanti bagi. Bagi dibuka. Ya, boleh. Iya, dibuat bagian itu kayak gini. Alat geraknya apa, kemudian fungsinya. Bisa? Oh iya. Ada kesulitan? Ada yang kesulitan? Paham semua? Ya? Iya. Dan fungsinya.
Bisa menggunakan handphone, dibuka Anilabnya bisa, bahan ajarnya bisa. Kalau Chromebooknya ada masalah bisa menggunakan handphone. Iya, iya. Sudah? Ada kesulitan? Ya, tulis dulu ininya judulnya. Sudah? Bisa? Ada kesulitan? Iya, nanti di sini tulis organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu apa tadi? Kembangkan sendiri dari kelompok kalian. Sampai mana udah? Sudah? Berapa? Iya. Iya, 5 paragraf. Enggak apa-apa. Ini bisa gunakan. Ada yang kesulitan? Bisa semua? Bisa. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita saatnya presentasi. Jadi hasil tugas kalian yang sudah kalian kerjakan, kalian presentasikan ke depan. Baiklah, kelompok siapa dulu yang mau maju nih? Kelompok siapa yang mau maju?
Kelompok 2? Ya silakan kelompok 2 maju. Semuanya ya. Ya, silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Yang lain sambil diperhatikan ya. Sambil diperhatikan, kelompok 1, 3, dan 4 bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Dikeras, suaranya dikerasin. Kasih. Suaranya dikerasin nak, sedikit. Iya. Nyaringnya suaranya. Suaranya dinyaringin saya. Fungsinya untuk penggeraknya adalah otot perut dan fungsinya untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ gerak pada ikan. Organ gerak ikan adalah spirit. Fungsinya untuk membantu menggerakkan dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ata. Saya mempresentasikan organ gerak. Ular adalah otot perut dan fungsinya untuk bergerak secara melata. Selanjutnya ide pokoknya. Silakan disampaikan ide pokoknya. Yang lain sambil diperhatikan ya. Untuk ide pokok yang pertama. Ide pokok paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Apakah sama? Kelompok lain gimana? Lanjut. Paragraf kedua. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Pokok kelima, otot adalah gerak. Pengembangan. Kelompok lain gimana? Sama? Ada yang ingin ditanyakan dulu ke kelompok 2? Nah, selanjutnya pengembangan ide pokok. Silakan kelompok 2. Sudah? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah, kelompok selanjutnya kelompok 4. Silakan. Udah situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya bisa dikerasin, Nak. Fungsi alat gerak fungsi utama kaki berut adalah utama saya fungsi alat gerak saya berfungsi untuk berjalan. Masih on. Organ gerak siput adalah telur. Fungsi utama kaki telur adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Organ gerak tentakel berfungsi sebagai alat berenang. Ide pokok? Organ gerak cacing adalah perut. Fungsi utama kaki perut adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Iya. Ide pokok? Sekarang perhatikan ide pokoknya pada pertama, kelompok 4. Ide pokok pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokok pada pertama salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sama? Apa ada yang berbeda? Sama. Pada kedua? Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu kelompoknya 4? Apakah ada yang berbeda? Sama. Kalau tidak ada, kita persilahkan kelompok 4 untuk duduk kembali. Kita beri tepuk tangan kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Dipersilakan maju ke depan. Supaya kelihatan kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Alat gerak melengkung adalah saya. Fungsi saya adalah sebagai alat gerak yaitu pada saat terbang. Nyaring. Alat gerak ikan adalah sirip. Fungsi Suaranya sirip nyaring. menjaga keseimbangan tubuh bagi ikan. Alat gerak ular adalah fungsi otot ular bergerak dengan gerakan berkelok. Alat gerak sayap. Fungsi sayap melindungi kupu-kupu dari pemangsa. Ide pokoknya?
Ya, dibacakan ide pokoknya ya. Alat gerak kunci adalah kaki. Kunci satu untuk bergerak. Langsung ide pokok. Paragraf kedua. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dalam sendiri. Paragraf 3. Otot dapat disebut alat gerak pasif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pengembangan. Organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu pasif dan aktif. Pasif berupa tulang, aktif berupa Yang lain sambil diperhatikan ya. Sudah? Gimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan ke kelompok 1? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3 dipersilakan ke depan. Suaranya agak lebih keras ya. Dikerasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hewan yang pertama adalah burung. Alat geraknya saya, yang kedua ubur-ubur, alat geraknya fungsinya untuk melayang. Hewan yang kedua adalah cacing, alat geraknya adalah perut, fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Hewan yang keempat adalah ikan, alat geraknya adalah sirip, fungsinya untuk berenang. Paragraf pertama, salah satu ciri dan makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf kedua, gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf keempat, tulang merupakan alat gerak pasif. Ya. Otot adalah alat gerak aktif. Udah, apakah ada pertanyaan ke kelompok 3? Semua sama?
Kalau sama, kita persilakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan. Makasih ke kelompok 3. Baiklah anak-anak, dari hasil presentasi kalian tadi, kira-kira apa saja yang dapat kita ambil? Apa saja? Ata? Tentang apa tadi? Iya, tentang organ gerak. Tadi organ gerak ada berapa macam kira-kira tadi? Ada 2. Apa saja? Pasif dan aktif. Apa lagi yang kita pelajari tadi tentang apa aja lagi? Organ? Ide pokok. Apa itu ide pokok? Inti dari sebuah paragraf. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka kuisisnya untuk penguatan materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan diambil perangkat handphonenya. Sudah? Kalau sudah, klik di Google-nya. Iya. Join quizzes. Udah? Ya? Ya. Join quizzes. Udah? Ya? Sudah? Join quizzes. Kalau sudah, masukkan kodenya. 874 874 ya. 063. Udah? Ya, masukkan kodenya tadi. 874 063. Namanya bisa nama kelompok atau nama pribadi boleh. Kalau menggunakan handphone sendiri yang pribadi, tapi kalau menggunakan codebook berarti kelompok yang kalian tulis. Sudah? Sudah? Ada 8 orang yang sudah bergabung. Sudah semua? Sudah siap? Sudah, kalian bisa melihat di layarnya materinya. Yang pertama mengenai organ gerak. Organ gerak hewan itu sama dengan organ gerak manusia. Nah, kemudian organ gerak. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup tadi yang sudah kalian presentasikan mengenai ide pokok, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, dapat bergerak karena adanya organ gerak. Makanya tadi kan di awal Ibu sampaikan mengapa mereka bisa bergerak, mengapa hewan bisa bergerak, karena dia memiliki organ gerak. Kemudian organ geraknya itu bergunanya bisa untuk berjalan, berlari, kemudian melompat, memegang, memanjat, kemudian ada juga yang berenang sesuai dengan yang kalian sampaikan di depan tadi. Kemudian organ gerak terbagi menjadi dua apa aja? Pasif dan aktif. Benar. Kemudian untuk alat gerak. Alat gerak tadi pasif dan aktif. Kenapa disebut dengan pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Kemudian kenapa disebut aktif? Iya benar, karena memilih senyawa kimia sehingga dapat bergerak. Kemudian, nah tadi kalian sudah membaca teks. Apa tadi judul teksnya? Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama tadi apa ya? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, dari situ tadi kira-kira apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? Iya, inti dari sebuah
Paragraf. Jadi ide pokok itu disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Bisa di awal, di akhir. Ada juga yang di tengah. Kemudian fungsi ide pokok untuk apa, Nak? Fungsinya untuk apa? Iya, memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan sehingga pembaca memahami isi bacaan. Kemudian cara menentukannya. Yang pertama tadi yang kalian lakukan adalah membaca secara keseluruhan. Kemudian memahami isi bacaan pada teks tersebut. Setelah mengetahui dan memahami, kalian menemukan dan menganalisis dari ide pokok. Kemudian cara mengembangkannya. Nah, cara mengembangkannya itu dari ide pokok kemudian ditambah lagi dengan kalimat pengembang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian ada kuis dari Ibu. Silahkan dijawab masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua. Ya, 2 orang lagi, 1 orang lagi yang belum menjawab. Sudah? Lanjut. Ya, baru 7 orang yang menjawab. Nah. Ya, masih ada yang belum menjawab. Delapan orang yang menjawab. 9 orang. 10 orang. Sudah? Terakhir. Sudah semua? Sudah? Nah, kita lihat siapa peringkat pertama. Kanza. Yang kedua Nabila dan ketiga adalah Anung. Gimana, seru nggak? Dah. Sudah? Kita lanjut lagi. Silakan handphonenya disimpan. Dah, silakan handphonenya disimpan. Dah, disimpan dulu. Dah. Baiklah, untuk yang terakhir kita lakukan refleksi. Ibu ada soal refleksi, silahkan kalian jawab.
Sudah? Nah, untuk yang pertama, ya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apakah yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa aja? Ide pokok, apalagi alat gerak hewan, apalagi pasif dan aktif, apalagi mengembangkan apa tadi? Ide pokok. Nah, kemudian apakah dari yang materi kalian sebutkan, apakah ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semua. Berarti alhamdulillah. Kemudian kegiatan apa yang kalian sukai? Apa tadi? Main apa? Game. Gamenya dalam bentuk apa tadi? Kuisis. Kemudian apa yang bisa kalian ambil manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini? Dia mengetahui alat gerak hewan, apalagi menentukan ide pokok. Kalian bisa menentukan ide pokoknya, menganalisis ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian kalian bisa apa lagi? Mengembangkan ide pokok. Baiklah, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang Ibu bagikan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan dengan jujur ya. Dibaca soalnya. Perhatian gambar dulu. Tulis nama, hari, dan tanggal. Nanti diisi. Belum dapat? Ada yang belum dapat? Dah, silakan dijawab. Gambar apa ya nomor 1? Gambar nomor 1 itu ada gambar lintah dan gambar belalang. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, soalnya hanya ada 6. Silakan dijawab dengan cara menyilang, kemudian isiannya dituliskan di sampingnya atau di bawahnya. Oh, keluar ya.
Gimana? Sudah selesai? Sudah semua? Ya, dikumpulkan LKPD-nya beserta soal evaluasinya. Perwakilan satu kelompok 1 orang saja yang mengumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpulkan. Dah? Ya, makasih Kansa. Dikumpulkan beserta LKPD tadi ya. Namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa. Sebelum dikumpulkan dicek kembali namanya. Sudah kelompok 3? Sebelum dikumpul dicek kembali namanya. Kalau ada yang ketinggalan. Ayo kelompok 1 sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan di atas meja Ibu. Makasih kelompok 3, ya kelompok 4. Seadanya. Ya kelompok 1 sudah selesai, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya kelompok 1. Sudah semua ya?
Sudah? Karena kalian sudah menjawab soal evaluasi, maka pembelajaran kita akan berakhir. Baiklah, sebelum berakhirnya pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu daerah. Lagu daerah dari mana nih? Dari Banjar. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Matan di hulu pegandengan barito bari baganti minggu siang dan malam hari baganti hari orang mencari rajaki pas lawan gawi menjadi papan tangan rasa akan sambil berami-ramian akhirnya sampai ke tujuan. Inilah nasib menjadi orang pambatangan, sudah ditentuakan, insya Allah ada harapan, insya Allah ada harapan. Nah, baiklah anak-anak, karena kalian sudah menyanyikan lagu daerah kita, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa besok kita masih belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kemudian subtema 1 yaitu organ gerak hewan, tapi pembelajaran 2. Jangan lupa tugas di rumah halaman 24 sampai 25 di buku tugasnya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, karena di awal tadi kita berdoa, maka di akhir juga kita harus berdoa. Doa hari ini penutupnya kita mintakan Ananda Pino lagi untuk memimpin doa setelah belajar. Yuk, kita berdoa. Kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Asr innal insana lafi husn ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tinabah. Terima kasih Ananda Pino, silahkan kembali ke tempat.
Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Kalian jawab survei ya. Jawab lagi tuh, Bu. Itu diisi juga. Kurang ya? Tadi siapa satu ini? Ya. Nah, silakan diisi ya surveinya. Hasil survei peserta didiknya kalian isi ya. Di situ ada emotionnya. Kira-kira hari ini pembelajarannya gimana? Jadi disesuaikan dengan emotion kalian. Sudah mati.